pemirsa, Anda masih menyaksikan program spesial Gemar Ramadan bersama saya Karisma Kristi. Bapak, tadi kita sudah berbicara terkait Serambi 2023, tapi Bapak juga sedikit menyentil terkait ada peredaran uang palsu yang juga sebenarnya ini juga marak di tengah masyarakat. Dari BI sendiri Pak, antisipasinya seperti apa agar meminimalisir peredaran uang palsu ini? Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang belakangan ini kita ada berita mengenai uang palsu yang beredar di wilayah Provinsi Lampung. Lalu apa peran Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah peredaran uang palsu? Pertama tentunya yang ini sangat utama adalah kami melakukan edukasi sosialisasi mengenai uang rupiah. Kalau dulu dikenal dengan 3D, dilihat, diraba, diterawang. Nah sekarang jargonnya sudah lebih tinggi lagi, yaitu adalah cinta, bangga, paham, rupiah. CBP rupiah itu yang kita gaungkan. Cinta secara fisiknya mengenal uang rupiah asli, menjaganya dan merawat dengan baik. Bangga terhadap uang rupiah, bangga sebagai alat pemersatu, alat transaksi, dan paham rupiah sebagai tema Ramadan sekarang adalah paham untuk berbelanja, paham untuk bertransaksi, dan paham untuk berhemat. Jadi inilah yang kami lakukan, edukasi CBP kepada seluruh masyarakat. Bahkan tahun ini kami mempunyai tugas untuk melakukan training of trainers kepada para guru dan para banker perbankan. Jadi dua tugas ini yang kami lakukan karena kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami harus menggandeng tangan bersama para guru dan juga para kasir dari perbankan untuk edukasi cinta, bangga, paham rupiah. Itu sudah berjalan berapa lama Pak? Sudah berjalan sejak CBP itu digaungkan tahun 2020. Jadi yang sekarang sudah masuk tahun kedua, tahun ketiga ya, 2021, tahun ketiga. Dan kita harapkan awareness masyarakat terhadap uang rupiah itu semakin meningkat. Semakin paham bahwa uang asli itu seperti ini loh tandanya. Uang palsu itu mungkin tandanya kelihatan tidak terlalu terang gitu. Itu salah satu cara membedakan uang asli ataupun uang palsu. Menurut Pak Tony sendiri, pandangan Anda Pak, sebenarnya kesadaran masyarakat terkait sebenarnya membedakan uang palsu dan uang asli ini sebenarnya sudah baik atau belum? Kita bicara Provinsi Lampung dulu. Kalau dilihat perkembangan peredaran uang palsu di tahun 2023 itu selama 2 bulan ini Januari Februari sudah sekitar 700 lembar. Tahun 2022 itu sekitar 4.000-an lembar ya, lembar terutama pecahan uang 100.000 dan 50.000. Dan kami melihat ketika kami melakukan survei ke pasar-pasar itu ada yang pedagang yang memang itu memahami, mengetahui sehingga dia menahan uang palsu itu. Tapi memang perlu kami edukasi bahwa uang palsu itu jangan dimusnahkan, tapi juga harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pemahaman masyarakat sampai segitu. Kenapa kami minta kawan-kawan para pedagang itu untuk menahan uang palsunya dan menyampaikan kepada BI atau perbankan? Karena memang dari uang palsu itu kami bisa mendeteksi sejak kapan uang palsu ini beredar, di mana saja dia beredar dan secara kualitas itu seperti apa. Jadi ini adalah untuk melihat sindikat daripada uang palsu ini, apakah ada beredar di seluruh di provinsi lain atau hanya di Lampung, itu kami bisa mengetahui dari 1 lembar uang palsu. Di Provinsi Lampung sendiri berarti cukup banyak juga ya Pak Tony ya? Relatif. Kalau dilihat dari peta secara nasional, ya saya pernah mendapatkan data dari kantor pusat, itu Lampung termasuk salah satu dari uang palsu yang cukup besar di luar Jawa. Lampung, Bali, kemudian Riau itu bergantian posisi ke-6 atau ke-7 dari secara nasional. Lalu bagaimana Pak ketika masyarakat ingin melaporkan, mekanisme seperti apa ketika ingin melaporkan ke Bank Indonesia? Jadi melaporkan uang yang diragukan keasliannya, itu tinggal datang saja ke Bank Indonesia, ke perbankan atau kepolisian. Jangan takut bahwa Anda itu bukan sebagai pengedar atau pembuat, tapi sebagai korban yang diberikan uang palsu oleh orang lain. Tinggal lapor saja, nanti kami akan data dan kami akan selidiki uang palsu tersebut melalui aplikasi yang namanya BICAC, Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center.
Sejauh ini sudah banyak Pak masyarakat yang melapor atau seperti apa? Masyarakat yang melapor relatif sedikit ya, tapi yang banyak adalah perbankan. Jadi masyarakat melalui perbankan ke Bank Indonesia itu sudah cukup banyak. Lalu seperti apa dari pandangan Pak Tony sendiri, kiat-kiatnya agar masyarakat ini tidak tertipu atau bisa membedakan uang asli dan uang palsu, lebih meningkatkan awareness-nya tadi itu? Jadi tadi dengan 3D ya, dilihat, diraba dan diterawang. Itu tiga itu sudah secara worldwide pasti 3D, cuman bahasanya beda-beda. Kalau di kita 3D, dilihat, diraba, diterawang. Dan kalau masyarakat ada yang ingin mendapatkan edukasi dari Bank Indonesia, silakan untuk menyampaikan ke BI, baik dari unsur masyarakat ataupun dari para guru ataupun para sekolah, silakan saja. Tapi kuncinya adalah di 3D tersebut, dilihat, diraba, dan diterawang untuk melihat fisik uang rupiah tersebut. Apalagi sekarang kalau untuk yang uang rupiah pecahan tahun emisi yang baru itu 2022 itu sudah lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2016 lalu. Tahun emisinya sudah lebih bisa membedakan antara uang rupiah yang asli dengan uang rupiah yang tidak asli. Lalu seberapa masif Pak Tony untuk ini edukasi, sosialisasi terkait peredaran uang palsu ini di tengah masyarakat? Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kami dari Bank Indonesia tiap tahun diberikan suatu target minimal dan indikator kinerja utama untuk mengukur bagaimana kami melakukan edukasi CBP rupiah kepada masyarakat, kepada perbankan, kepada para guru dan kepada para stakeholder lainnya. Itu pasti ada ukurannya, dan kami tidak hanya melakukan edukasi secara luring atau fisik, tapi juga kami melakukan edukasi melalui berbagai publikasi online media. Contoh di Instagram, kami punya media untuk video terkait dengan CBP, di YouTube juga kami juga punya video. Bahkan di bulan Ramadan ini dari kantor pusat juga ada video mengenai uang CBP rupiah kaitan dengan Ramadan ini. Terus baik level di secara online ataupun secara offline itu kami lakukan, dan juga di media-media massa juga kami lakukan untuk edukasi. Berarti cukup masif ya Pak ya? Sangat masif. Ya. Dari Bank Indonesia sendiri Pak, bagaimana Anda bersama tim Anda tentunya ini untuk memberantas ya pelaku-pelaku yang nakal untuk beredarkan uang ini sendiri, uang palsu ya Pak? Seperti apa Pak? Jadi gini, kami tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pemberantasan uang palsu. Ada lembaga namanya Botasupa, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu, yang anggotanya adalah 5 lembaga dari BI, Kementerian Keuangan, BIN, Kejaksaan, dan satu lagi dari Kehakiman. Jadi ada 5. Dan untuk pemberantasan uang palsu itu menjadi wilayahnya dari kepolisian, ya polisi ya. Jadi ketika kami mendapatkan laporan uang palsu dari perbankan atau dari kepolisian, kami melakukan penelitian terhadap uang palsu tersebut. Oh, ternyata uang palsu ini tadi saya sampaikan itu nomor serinya itu ternyata sudah pernah beredar di 5 provinsi lain. Di 6 pernah saya coba kawan-kawan ngecek, itu bahkan sudah pernah beredar di 13 provinsi lain dengan nomor seri yang sama. Ya. Artinya apa? Artinya Lampungnya nggak berdiri sendiri. Ada sindikat yang pernah saya dapat informasi itu adalah pembuatannya itu di Bogor, tapi disebarkan kemana-mana termasuk di wilayah Lampung ini. Jadi peran kami adalah mendukung kepolisian dengan berbagai hasil olahan data dari kami. Baik, bersinergi lah seperti ya Pak Tony. Baik Pak Tony, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, usai jeda perwara, program spesial Gemar Ramadan akan segera kembali.